Tetapi di sini kita melihat bahwa Pak Mahfud yang punya latar belakang seorang hakim. Hakim ini susah Mbak pendidikannya. Kenapa? Karena beliau harus tahu wawasan yang sedemikian luas dan harus mampu untuk mengekstraksi apa-apa saja yang penting dan untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Dan semalam beliau menunjukkan kelasnya beliau dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasarkan pada aturan-aturan, yang mendasarkan pada realita di lapangan, dan kemudian solusi-solusinya pun itu menunjukkan bahwa diperlukan pemimpin yang kuat, diperlukan pemimpin yang punya wawasan yang memang luas untuk memahami dan kemudian mengeksekusi di lapangan. Ini debat sangat baik, ya, baik masalah agraria, lingkungan, ya, dan materi lainnya. Tapi jujur saja kalau kita melihat secara hati bersih, jadi nggak berbobot dengan ulahnya Gibran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar, padahal kita tahu apa yang dia katakan tadi semuanya ngaur. Apakah perdebatan, apakah perkataan, apakah sikap layak tidak yang mereka tunjukkan itu sebagai seorang wakil presiden? Sekali lagi, apakah mereka patut, layak menampilkan diri, menunjukkan dirinya sebagai wakil presiden dalam sebuah acara resmi yang khusus diperuntukkan untuk itu? Ini bukan lagi main-main, ini bukan lagi di pasar, ini bukan lagi kongko-kongko, ini dalam debat resmi wakil presiden. Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, 5, Ray Rangkuti mengatakan calon wakil presiden, cawapres nomor urut 03 Mahfud Mat tampil memukau dalam debat Pilpres 2024. Minggu malam tanggal 21 Januari tahun 2023. Ray menilai Mahfud menguasai materi debat. Mahfud Mat, seperti biasa, tampil memukau. Penguasaan materi, cara menyampaikan, data yang disajikan dan menopang visi mereka dengan rekam jejak keberhasilan, ujar Ray dalam keterangannya. Pak Mahfud layak dinobatkan sebagai pemenang dalam debat cawapres ini, dan karenanya mendapat poin 3. Cak Imin dan Gibran seimbang, mendapat poin masing-masing 1. Dia menambahkan, Ray menyebut, Cawapres nomor 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga tampil lebih baik dari debat sebelumnya. Menurutnya, Cak Imin lebih siap menghadapi debat kali ini dengan sejumlah materi yang disampaikan. Sekalipun diledek Gibran karena baca catatan, tetapi jelas ada perkembangan dari debat pertama. 2 celetukan Cak Imin soal Gibran lumayan menggelitik. 1 yang penting bukan catatan dari Mahkamah Konstitusi dan kedua soal keberlanjutan kekuasaan, kata Ray. Sementara itu, lanjut dia, Cawapres nomor 02 Gibran Rakabuming Raka tampil lebih menyerang. Dia sudah memprediksi debat kedua Cawapres sebagai ajang balas dendam atas situasi debat sebelumnya yang menimbulkan banyak tangis di kalangan pemilih Prabowo Subianto. Ray menilai, Mahfud dan Cak Imin bisa menangkis serangan dari anak sulung Presiden Joko Widodo itu. Ray menyinggung soal pernyataan Jokowi yang menginginkan debat tak menyerang personal. Ia mengatakan Gibran juga sempat mendapat teguran karena terlalu bersemangat. Saya jadi teringat komentar Pak Jokowi atas debat ketiga sebelumnya. Pak Jokowi menyatakan agar di dalam debat tidak ada serangan personal dan bertujuan untuk pendidikan politik. Apakah kiranya debat malam ini merupakan contoh debat beretika dan penuh pendidikan politik? Jelas Ray.